Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar. Pembahasan yang pertama yaitu berupa faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Di sini menurut Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam siswa, yaitu berupa kondisi jasmani dan rohani siswa. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Kemudian yang ketiga ada faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Nah, di sini yang termasuk ke dalam faktor internal itu yaitu faktor jasmani dan yang kedua ada faktor psikologis. Sedangkan yang kedua yaitu faktor eksternal yaitu berasal dari luar siswa. Yang termasuk ke dalam faktor eksternal itu yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor sekolah, dan yang ketiga ada faktor masyarakat. Kemudian di sini pembahasan berikutnya yaitu adalah tentang perlunya motivasi dan tujuan belajar. Jadi, motivasi belajar itu kan merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Jadi, motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang. Jadi, lingkungan merupakan salah satu dari sekian faktor yang berasal dari luar yang dapat menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang untuk belajar. Nah, fungsi motivasi dalam proses pembelajaran itu yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya itu ada 2, yaitu yang pertama adalah untuk mendorong siswa untuk beraktivitas dan yang kedua sebagai pengarah. Kemudian di sini ada tujuan belajar. Tujuan belajar menurut Dalyono itu yang pertama adalah belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan dalam diri antara lain perubahan tingkah laku. Kemudian belajar bertujuan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Kemudian untuk mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang, dan sebagainya. Kemudian ada yang dengan belajar dapat memiliki keterampilan. Dan yang terakhir, belajar itu bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Nah, di bagian saya perlu memahami perbedaan individu dan potensi belajar. Adanya karakteristik peserta didik itu dipengaruhi 2 hal, yaitu faktor bahan dan lingkungan. Itu jelas berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah. Nah, perbedaan individu banyak variasi dan variabilitas. Nah, maka perlu dibahas lebih khusus beberapa jenis dan ciri. Satu, dari segi intelijensi, ada anak yang IQ-nya tinggi dan IQ-nya rendah. Yang kedua dari bakat, pelaksanaan bakat yang pertama itu aptitude test, yaitu waktu permulaan masuk sekolah. Yang tiga, kesehatan jasmani. Yang keempat, latar belakang keluarga. Yang kelima, prestasi belajar. Dan yang keenam, anak-anak yang mengalami kesulitan handicap jasmani, kayak kekurangan jasmani gitu. Terus lanjut bagian D, pengertian media dan macam-macamnya. Media sendiri jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Jadi, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa hingga proses belajar terjadi. Nah, macam-macam media tuh ada media audio. Media audio tuh media yang menggunakan indera pendengaran. Kedua, media visual, yaitu indera penglihatan. Dan yang ketiga, media audiovisual, yaitu yang menampakkan suara dan gambar. Oke, kita sekarang lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Tadi kan udah dijelasin tentang pengertian media itu apa, terus macam-macam media itu apa aja. Nah, sekarang kita belajar salah satu fungsi dari media, yaitu media sebagai alat bantu.
Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima siswa dengan utuh serta menarik minat siswa untuk belajar lebih lanjut. Pendek kata, media merupakan alat bantu yang digunakan guru dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi media itu sebagai alat bantu buat si guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, terus selanjutnya ini. Dalam proses belajar mengajar, terdapat dua unsur yang sangat penting, yaitu metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini kan saling berkaitan kan. Terus, pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai. Jadi kita misal mau ngajar apa, media ajarnya juga harus sesuai sama materi yang mau kita ajarin gitu. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas, respon siswanya nanti kayak gimana setelah kita pakai media pengajaran ini. Gitu. Nah, lanjut, manfaat media secara umum dalam proses pembelajaran dapat memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Namun, secara khusus manfaat media pembelajaran seperti dikemukakan oleh Kemp dan Dayton. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, poin-poinnya apa-apa aja manfaat khusus dari si media ini. Yang pertama ada penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran yang lebih interaktif. Keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar. Keenam, proses pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. 7, kualitas belajar siswa dapat lebih ditingkatkan. 8, penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Nah, itu manfaat secara khusus media pembelajaran. Nah, ada lagi manfaatnya yang udah dipecah. Jadi, ada manfaat bagi si gurunya sendiri, ada manfaatnya bagi siswanya sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ini ya manfaatnya. Ada aspek-aspeknya, apa aja nih manfaatnya. Terus bagi guru juga apa-apa aja dan bagi siswa apa-apa aja, bisa dilihat ya. Yang pertama, dalam aspek penyampaian materi, si guru jadi lebih mudah dalam menjelaskan materi pembelajaran, ya kan? Soalnya udah ada media ajarnya. Nah, bagi siswanya, memudahkan siswa juga dalam memahami materi pembelajaran. Lalu, dalam aspek konsep, bagi guru itu manfaatnya materi yang bersifat abstrak menjadi konkret, sedangkan bagi siswa, konsep materi mudah dipahami, konkret medianya, konkret pemahamannya. Ya. Lalu nih waktunya, dalam segi waktu bagi guru lebih efektif dan efisien, mengulang materi pembelajaran hanya seperlunya saja. Dan bagi siswanya, memiliki waktu yang lebih banyak dalam mempelajari materi dan menambah materi yang relevan. Terus dalam segi minat, bagi guru mendorong minat belajar dan mengajar guru. Bagi siswanya, membangkitkan minat belajar siswa. Dari segi situasinya juga, bagi gurunya interaktif, bagi siswa manfaatnya multiaktif. Yang terakhir dari aspek hasil belajar, bagi guru kualitas mengajar lebih baik dan bagi siswa pemahamannya lebih mendalam dan utuh. Nah, selanjutnya yaitu memilih media yang tepat. Yusuf Hadimyarso menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan guru dalam penggunaan media secara efektif adalah mencari, menemukan,
dan memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik minat anak sesuai dengan perkembangan, kematangan, dan pengalamannya, serta karakteristik khusus yang ada pada kelompok belajarnya. Nah, terus, untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Nah, jadi kalau kita mau milih media itu, kita harus tahu gimana cara-caranya milih media yang tepat gitu ya teman-teman. Jangan langsung kita mau belajar ini pakai media yang ini. Nanti jatuhnya sama aja, nggak efektif, nggak efisien juga. Nah, sebelum kita memilih media, di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Ya, dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah tujuan. Pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain. Media yang telah memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi ini tentunya akan meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar dan mendukung pencapaian si anak itu sendiri ya dalam belajar, ya kan? Dalam memahami pembelajaran. Terus yang kedua yaitu prinsip taraf berpikir siswa. Nah, media kan berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Jadi, dengan adanya media pembelajaran itu, sebelum milih media pembelajaran juga kita harus memikirkan taraf berpikir siswa gitu. Yang tadinya materinya itu kompleks, sulit, dan abstrak gitu. Nah, setelah adanya nih media pembelajaran, jadi materinya itu lebih sederhana, lebih mudah dipahami si peserta didik. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ada prinsip interaktivitas media pembelajaran. Nah, prinsip ini harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran di kelas. Ya kan? Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran, makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Nah, jadi bukan karena adanya media pembelajaran terus serta-merta anak didik tuh cuma ngelihat aja, cuma nontonin aja, enggak kayak gitu. Tapi kita juga lihat gimana dengan media pembelajaran ini si anak bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran. Nah, sebelum kita milih media ajar juga, kita harus lihat media ajar ini tuh tersedia atau enggak gitu kan. Kalau media tidak tersedia di sekolah, maka semua yang udah direncanakan kan sia-sia dong. Jadi sebelum kita mau milih-milih juga kita harus tahu medianya ini ada atau enggak di sekolah, disediain atau enggak di sekolahnya. Kalaupun enggak ada, kalau emang gurunya masih bisa untuk buat sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Intinya ketersediaan media ajar itu sendiri. Selanjutnya ada kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Nah, sebelum kita milih media juga,
media juga harus disesuaikan sama si kemampuan guru itu sendiri, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif lagi jika guru memiliki sendiri media yang akan digunakan seperti laptop. Jika materi yang akan disampaikan berkaitan dengan pelajaran komputer atau pelajaran lainnya, jika membutuhkan media tersebut. Media pembelajaran juga dapat membantu agar tidak adanya kesimpang siuran antara pesan yang ingin disampaikan oleh guru dengan pesan yang diterima oleh peserta didik. Selanjutnya prinsip yang keenam yaitu alokasi waktu. Proses pembelajaran itu kan ada waktunya ya teman-teman. Misalkan guru ini ngajar materi ini dapat waktu berapa jam. Nah gitu, harusnya kalau kita penggunaan media waktu pembelajaran itu menjadi lebih efektif kan. Intinya disesuaikan juga sama waktu yang si guru itu punya buat ngajar materi itu di kelas. Nah selanjutnya yaitu keamanan penggunaan media pembelajaran. Ya kita sebelum milih media juga kita harus mikir ya ini tuh medianya aman atau enggak, membahayakan atau enggak. Kayak misal nih contoh media pembelajaran yang mudah terbakar, yang tajam, panas, atau bahan-bahan kimia. Yang kayak gitu sebaiknya dihindari ya kan, soalnya itu berbahaya juga kalau kita teledor. Nah itu ya teman-teman prinsip-prinsip dalam memilih media yang baik dan yang tepat. Nah terus selanjutnya kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Juga dalam memilih media yang tepat itu ada kriterianya ya kan. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan. Ya, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek intelijensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Nah, lanjut yang kedua yaitu kriterianya praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan lama serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu mampu dan terampil menggunakan. Apapun media yang dipilih guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Terus yang keempat yaitu keadaan si peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik dari segi psikologisnya, filosofisnya, maupun sosiologis anak. Sebab, media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Jadi, balik lagi harus sesuai sama si peserta didiknya. Lalu yang terakhir, sama kayak prinsip tadi ya, ada ketersediaan juga. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak akan dapat digunakan jika tidak tersedia. Iya dong, mau segimana tepatnya media pembelajaran, mau segimana baiknya, segimana efektif dan efisiennya, tapi kan kalau nggak tersedia, ya sama aja dia nggak berguna gitu kan. Menurut Wilkinson, media merupakan alat mengajar dan belajar. Peralatan tersebut
jika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru. Jangan sampai seorang guru menentukan dan memilih media yang tidak tersedia di sekolahan. Jika guru tidak mampu membuat dan produksi media, maka pilihlah media alternatif yang tersedia di sekolahan tersebut untuk menjelaskan materi pembelajaran. Jadi harus ada materi ajarnya, kalau nggak ada ya sama aja ya kan. Oke, sekian dari kelompok 3 ya teman-teman.